Selamat datang kembali para investor cerdas di kanal Wawasan Cerdas. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja jadi mimpi buruk semua orang di pasar. Sebuah peristiwa Black Swan atau angsa hitam yang baru aja jadi kenyataan. Jadi siap-siap ya, karena kita akan urai tuntas gimana perang di ujung dunia sana bisa langsung bikin portofolio Anda di Indonesia terguncang hebat. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Jadi buat yang mungkin belum akrab sama istilah ini, Black Swan itu, ya persis kayak definisinya, kejadian super langka, sama sekali nggak bisa diprediksi, tapi dampaknya masif banget dan destruktif buat ekonomi global. Nah, tanggal 28 Februari 2026, angsa hitam ini beneran mendarat. Dan efek kejutnya itu langsung menjalar ke semua bursa di dunia, dan ya tentu aja termasuk ke indeks harga saham gabungan kita. Oke, kita mulai. Semuanya berawal di Teheran. Sebuah berita yang benar-benar mengguncang dunia tentang operasi militer gabungan skala raksasa oleh Amerika Serikat dan Israel yang mengubah peta geopolitik global cuma dalam hitungan jam. Coba lihat betapa gilanya eskalasi ini. Pagi-pagi, Teheran diguncang serangkaian ledakan. Gak lama kemudian, Washington dan Tel Aviv kasih konfirmasi resmi. Dan targetnya bukan main-main, ini seluruh pucuk pimpinan Iran loh. Balasannya datang seketika. Garda Revolusi Iran langsung mendeklarasikan operasi balasan mereka. Dalam sekejap mata, Timur Tengah udah jadi medan perang. Nah, ini nih yang bikin situasinya jadi luar biasa berbahaya. Tujuannya itu loh, seperti yang bisa kita baca di kutipan ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mengganti rejim. Pernyataan kayak gini langsung menaikkan pertarungan ke level paling tinggi dan jadi jaminan kalau konflik ini gak akan selesai cepat. Dan inilah balasan langsungnya. Kekacauan total. Iran jelas nggak tinggal diam. Rudal dan drone mereka langsung menghantam target-target vital. Pangkalan militer AS di Bahrain dan Qatar, bahkan sampai bandara internasional sibuk kayak di Dubai. Ini udah bukan ancaman lagi ya. Ini adalah perang regional skala penuh yang meletus di depan mata kita semua. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Gimana caranya rudal yang berterbangan di Timur Tengah itu bisa menciptakan tsunami finansial yang ombaknya sampai ke portofolio saham Anda? Yuk kita lihat reaksi pasar global. Jadi, apa sih yang terjadi waktu pasar tiba-tiba masuk ke mode panik yang ekstrim? Jawabannya cuma satu kata, risk off. Saat ketakutan memuncak, investor global tuh cuma mikirin satu hal, lari dari resiko. Mereka buang semua aset yang dianggap berisiko tinggi, aksi jual massal terjadi di mana-mana. Visual ini nunjukin semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, kita lihat aset-aset berisiko kayak saham dan kripto hancur lebur, diobral abis-abisan. Tapi di sisi lain, uangnya lari kemana? Ya, ke aset safe haven, tempat berlindung yang aman. Tiba-tiba aja, emas dan minyak jadi primadona yang diburu semua orang. Nah, ini dia poin kuncinya. Kenapa harga minyak bisa meroket setajam itu? Jawabannya ada di sini, Selat Hormuz. Ketakutan terbesar pasar adalah Iran bakal memblokade jalur sempit ini. Jalur yang seperti kita lihat dilewati oleh 20% total pasokan minyak dunia. Bisa dibilang ini urat nadi logistik energi global. Dan coba lihat proyeksi yang bikin ngeri ini. Kalau Selat Hormuz beneran sampai ditutup, analis dari RBC Capital sampai Eurasia Group udah ngasih perkiraan harga minyak bisa terbang nembus $100. Bahkan bisa sampai $150 AS per barel. Ini bukan angka main-main loh. Angka segini udah cukup buat bikin guncang ekonomi semua negara di dunia. Oke, sekarang kita bawa pulang krisis global ini ke rumah. Gimana caranya badai di Timur Tengah ini bisa sampai ke Bursa Efek Indonesia dan jadi ancaman langsung buat ekonomi kita? Jawabannya sebenarnya simple, tapi sayangnya brutal. Poin kuncinya cuma satu ini. Indonesia adalah negara net importer minyak. Artinya, kita lebih banyak beli minyak dari luar daripada ngejual. Jadi, setiap lonjakan harga minyak dunia, itu sama aja kayak pukulan telak buat ekonomi kita. Dan ini dia efek domino ekonominya. Kita harus paham alurnya. Pertama, harga minyak global meroket. Ini otomatis bikin beban subsidi energi di APBN kita bengkak gila-gilaan. Terus, ini memicu yang namanya inflasi impor, karena semua harga barang dari luar jadi lebih mahal. Nah, ujung-ujungnya apa? Tekanan yang luar biasa besar ke nilai tukar rupiah kita. Dan angka ini bikin ancaman tadi jadi terasa nyata banget. Para peneliti dari BRIN bahkan memproyeksikan dalam skenario terburuk, ketidakpastian ini bisa menekan rupiah sampai ke level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Coba bayangkan. Lalu apa dampaknya buat pasar saham kita?
IHSG bakal menghadapi tekanan jual yang sangat-sangat hebat. Dana asing kemungkinan besar bakal kabur dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Sektor-sektor yang paling sensitif sama daya beli masyarakat, seperti perbankan, properti, dan retail, wah, ini bakal jadi yang paling terpukul. Oke, setelah semua berita buruk tadi, ayo kita tarik napas dulu. Karena ingat, prinsip investasi di setiap krisis selalu ada peluang. Nah, sekarang waktunya kita ngomongin strategi. Inilah rangkuman strategisnya, simple dan to the point. Ancamannya perang geopolitik, dampaknya volatilitas ekstrim. Tindakan kita, tetap rasional, jangan panik. Ancamannya lonjakan komoditas, dampaknya menekan sektor konsumer. Tindakan kita, lindung nilai atau hedge portofolio Anda. Ancamannya rupiah melemah, dampaknya bahaya buat bisnis impor. Nah, tindakan kita, rotasi aset. Pindahkan investasi Anda dari sektor yang rentan ke saham-saham defensif dan tentunya komoditas. Ini mungkin pelajaran paling penting dari semua ini. Kita semua harus beradaptasi dengan pola pikir yang baru. Era di mana uang murah dan pasar stabil itu mungkin sudah berakhir. Jadi, selamat datang di normal yang baru, di mana ketidakpastian yang tinggi adalah menu sehari-hari. Jadi, saya mau menekankan nasihat kunci ini. Sekarang bukan waktunya buat coba-coba nebak di mana dasarnya jurang atau bottom fishing. Bukan, sekarang ini waktunya untuk melindungi portofolio Anda dan bersiap untuk merotasi aset secara cerdas ke sektor-sektor yang justru diuntungkan dari krisis ini. So, pertanyaan besarnya sekarang, di tengah badai ini, saham apa yang justru lagi panen? Kepanikan ini bisa banget berbuah cuan. Saham-saham energi dan emas mana sih yang lagi jadi bintang utama saat ini? Nah, itu dia yang akan kita bongkar habis-habisan di pembahasan kita selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana. Pernah kebayang nggak kalau kepanikan yang lagi melanda pasar global sekarang ini sebetulnya adalah peluang emas buat Anda? Hari ini, kita akan lanjutin bahasan kita soal angsa hitam di Timur Tengah. Dan kita akan bongkar tuntas gimana caranya gejolak ini malah membuka kesempatan langka di Bursa Efek Indonesia. Ingat kan soal angsa hitam yang kita bahas di episode lalu, soal runtuhnya rezim Iran itu? Nah, angsa itu sekarang udah mendarat di pasar kita. Dan dia menciptakan gelombang yang kalau Anda cukup jeli, bisa banget dimanfaatkan buat cari cuan. Kuncinya simple banget, jangan ikut panik, jangan takut sama volatilitas. Justru sebaliknya, kita harus paham volatilitas itu sendiri. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Biar gampang, kita udah siapin 5 bahasan utama. Kita akan mulai dari krisis globalnya, sampai nanti gimana cara kita membangun portofolio yang kuat untuk menghadapinya. Lupain deh koreksi pasar yang biasa-biasa aja. Yang kita saksikan sekarang ini tuh lebih mirip pergeseran lempeng tektonik di dunia investasi. Ini sinyal yang jelas banget buat kita melakukan yang namanya rotasi portofolio besar-besaran. Pindah ke apa yang diyakini banyak analis sebagai super cycle komoditas. Jadi, pusat dari semua krisis energi ini ada di mana sih? Jawabannya sederhana. Semuanya berpusat di satu titik sumbatan paling kritis di muka bumi. Coba bayangin, ini tuh ibaratnya urat leher ekonomi global. Gangguan sekecil apapun di sini bakal mengirimkan getaran ke seluruh pasar dunia. Dan sekarang, urat nadi itu lagi dalam ancaman serius. Dan ngedengerin ya, ini bukan sekedar ancaman kosong loh. Seperti yang dilaporkan Reuters, Garda Revolusi Iran udah benar-benar menutup jalur ini, memaksa beberapa perusahaan minyak raksasa dunia buat berhenti kirim barang. Efeknya, gila-gilaan. Analis dari Rystad Energy sama Eurasia Group itu kompak. Kalau sampai terjadi blokade total di Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent bisa dengan mudah melesat ke angka yang bikin ngeri. $150 per barel. Kalau udah kios begini, kelakuan investor itu gampang banget ditebak. Dari dulu juga gitu. Mereka pasti lari cari perlindungan. Dan perlindungan klasiknya apa? Tentu saja, emas. Ini kontras banget kan? Ibaratnya ada 2 kapal di tengah badai. Satu kapal spekulasi kayak kripto udah mulai goyang dan kemasukan air. Sementara kapal satunya yang dibangun dari nilai ribuan tahun, yaitu emas, malah berlayar dengan tenang. Nah, inilah psikologi pasar saat krisis. Buang yang berisiko, peluk yang aman. Dan biar kebayang skalanya, lihat deh grafik ini. Bandingin performa emas sama indeks saham global sekarang tuh kayak bandingin lari cita lawan jalan siput. Kenaikan tahunan emas sebesar 78% ini bukan cuma luar biasa, tapi benar-benar menghancurkan performa aset-aset lainnya. Dan gelombang emas global ini, efeknya langsung kerasa di sini, di pasar domestik kita. Seperti yang dicatat IDX Channel, harga emas Antam udah kokoh banget nembus level psikologis penting di angka 3 juta rupiah per gram di awal Maret 2026. Nah, ini yang menarik.
Krisis bahan bakar fosil ini malah jadi istilahnya durian runtuh buat sektor yang kelihatannya nggak ada hubungannya tapi deket banget sama kita, kelapa sawit. Logikanya gampang banget kok. Harga minyak mentah meroket, jadi mahal banget kan? Otomatis orang-orang cari alternatif yang lebih murah, dan disitulah biodiesel dari sawit jadi primadona. Ini efek domino yang simple, tapi dampaknya besar banget buat produsen CPU kita. Dan ini bukan cuma omongan di pasar ya. Pemerintah kita, lewat Kementerian Perdagangan, secara resmi udah mengakui kenyataan baru ini. Mereka menaikkan harga referensi CPO, yang artinya ini kayak lampu hijau buat potensi cuan yang lebih tinggi lagi di sektor ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Semua ini artinya apa buat portofolio investasi kita di IHSG? Kita harus ngapain? Yuk, kita bedah strateginya. Coba anggap portofolio Anda itu kayak tim sepak bola. Sekarang ini waktunya buat ganti pemain. Pemain yang performanya jelek di kondisi suku bunga tinggi, contohnya perbankan, ya kita tarik keluar dulu. Terus kita masukin pemain bintang yang lagi on fire di tengah booming komoditas. Itulah yang namanya rotasi portofolio. Nah, ini dia daftar pemain juaranya buat tim Anda. Perusahaan-perusahaan ini bukan cuma bakal selamat dari badai, tapi mereka justru diposisikan buat melihat margin keuntungannya tumbuh pesat. Buat investor cerdas, ini artinya potensi imbal hasil yang sangat signifikan. Jadi pelajarannya apa? Di tengah kekacauan, selalu ada cuan. Pesannya jelas banget, jangan jadi investor yang panik jual. Justru jadilah investor cerdas yang bisa melihat menembus semua kebisingan ini dan mengambil keuntungan yang muncul dari volatilitas. Oke, kita udah petakan semua peluangnya. Tapi tentu saja ada satu tapi yang besar, satu pertanyaan yang membayangi ekonomi domestik kita. Kita udah menjelajahi semua peluangnya, tapi bagaimana dengan risikonya? Nah, di bahasan kita selanjutnya, kita akan menyelami pertanyaan krusial itu. Kuat gak sih benteng APBN kita menahan gempuran harga minyak $150? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Sampai jumpa! Halo, selamat datang kembali. Langsung saja kita masuk ke topik yang super penting buat kita semua para investor di Indonesia. Kita akan bedah gimana sih badai geopolitik global ini lagi menggoyang benteng APBN kita. Dan yang paling penting, gimana dampaknya bisa merombak total isi portofolio Anda di tahun 2026 nanti. Oke, ingat kan di segmen sebelumnya? Kita udah bahas gimana krisis di Timur Tengah itu malah jadi pesta cuan buat yang pegang saham energi dan emas. Pokoknya mereka jadi bintangnya deh pas pasar lagi gonjang-ganjing. Tapi pertanyaannya sekarang, apa kita bakal terlena sama keuntungan sesaat ini? Karena di balik hingar-bingar pesta itu ada resiko raksasa yang lagi ngintai. Ancaman sistemik loh yang bisa mengguncang fondasi ekonomi kita dan pastinya isi portofolio Anda. Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia inti masalahnya. Anggaran negara kita untuk tahun 2026 atau APBN sekarang posisinya lagi di ujung tanduk. Kenapa? Karena ada kejadian tak terduga yang sering disebut Black Swan atau angsa hitam yang baru aja mendarat dan siap merusak semua rencana ekonomi pemerintah. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di kiri itu asumsi awal pemerintah yang super optimis. Pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi adem di 2,5%, dan harga minyak cuma $70 per barel. Tapi realitanya pahit. Lihat yang di kanan. Gara-gara krisis, harga minyak sekarang diproyeksi bisa terbang ke 100, bahkan $150 per barel. Semua asumsi indah tadi, ya terancam ambyar. Dan ini angka kuncinya. 402,4 triliun rupiah. Itu dana yang disiapin buat subsidi energi. Masalahnya, hitung-hitungan kasarnya, setiap harga minyak naik $1 aja, beban anggaran bisa nambah triliunan rupiah. Bayangin kalau naiknya puluhan dolar. Angka ini bisa meledak, dan defisit APBN kita bisa jebol. Artinya apa? Ya, pemerintah terpaksa harus cari utang lebih banyak, atau potong anggaran penting lainnya. Nggak main-main kan? Sekarang masalah besar ini nggak berhenti di level pemerintah aja. Efeknya itu bakal merembet ke bawah dan ujung-ujungnya kena ke kita semua. Ini nih rantai krisis yang nyambungin pasar global langsung ke dompet kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat efek dominonya dengan jelas. Semua dimulai dari harga minyak yang meroket. Ini bikin subsidi bengkak, APBN jadi tertekan. Pilihan pemerintah jadi makin sempit, dan yang paling mungkin terjadi adalah menaikkan harga BBM. Kalau udah begini, apa hasilnya? Inflasi melonjak, dan kitalah yang paling kena dampaknya. Daya beli anjlok.
Seberapa parah sih lonjakan inflasinya? Grafik ini kasih gambaran ngerinya. Dari asumsi awal yang aman di 2,5%, skenario krisis bisa dorong inflasi sampai 8%. Ini cuma dengan asumsi kenaikan BBM 30% loh. Ini beneran lampu merah buat kita, apalagi yang pegang saham-saham di sektor konsumer. Tekanannya nggak cuma di inflasi, mata uang kita, rupiah, juga dalam bahaya. Kalau lagi krisis begini, investor asing itu biasanya kabur ke aset yang lebih aman kayak dolar. Ditambah lagi kita harus bayar impor minyak yang makin mahal, wah tekanan ke rupiah bakal gede banget. BRI bahkan memproyeksikan rupiah bisa tembus 17.000 per dolar. Ini pukulan telak buat perusahaan-perusahaan yang punya banyak utang dalam dolar. Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah situasi yang kelihatan suram ini, ternyata pemerintah punya kartu as. Semacam senjata rahasia gitu yang memang dirancang untuk jadi bantalan di tengah badai keuangan negara. Mari kita kenalan sama Danantara. Jadi, apaan sih Danantara ini? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak mesin ekonomi cadangan. Jadi, pas APBN lagi berdarah-darah buat nambal subsidi, Danantara ini beroperasi di luar anggaran negara. Tugas utamanya, jaga momentum pembangunan tetap jalan dengan cara narik investasi dari swasta dan global untuk biayain proyek-proyek prioritas. Nah, disinilah peran strategisnya kelihatan. Danantara bakal mastiin proyek-proyek penting kayak pembangunan infrastruktur dan program hilirisasi itu nggak mandek. Tahu kan hilirisasi itu yang mengolah bahan mentah jadi barang bernilai tambah. Jadi dengan ngelola aset-aset BUMN secara pintar, Danantara ini ibarat sekoci penyelamat yang menjaga roda ekonomi tetap muter, bahkan saat APBN lagi megap-megap. Oke, kita udah paham gambaran besarnya. Sekarang, pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor, terus portofolio kita harus diapain? Yuk, kita susun strategi yang tahan banting buat menghadapi badai di tahun 2026. Intinya ada di sini. Tugas kita itu bukan jadi peramal ya, tapi tugas kita adalah memastikan portofolio kita diisi saham-saham dari sektor yang paling kuat buat menghadapi guncangan inflasi dan pelemahan rupiah yang kayaknya hampir pasti bakal terjadi. Nah, slide ini bisa jadi peta strategi Anda. Di kolom kiri, itu sektor-sektor yang perlu diwaspadai. Perbankan bisa kena tekanan kalau suku bunga naik. Konsumer juga pasti kena pukul karena daya beli turun. Tapi, di kolom kanan ada potensi tempat berlindung. Sektor konstruksi, infrastruktur, dan hilirisasi logam yang jadi fokus utama Danantara, ini kemungkinan besar bakal terus dapat aliran dana dan proyeknya tetap jalan. Ini bisa jadi tempat ngumpet yang menarik. Oke, sekarang Anda sudah punya petanya. Sektor mana yang harus dihindari dan sektor mana yang berpotensi jadi benteng pertahanan. Tapi ini baru langkah awal. Pertanyaan berikutnya yang lebih dalam lagi, di tengah rotasi sektor yang ekstrim nanti, gimana caranya kita milih saham spesifik yang bakal jadi pemenang dan menghindari saham yang rawan buntung? Nah, strateginya akan kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Selamat datang para investor. Pasar lagi gonjang-ganjing dan badai geopolitik yang kita hadapi sekarang ini datangnya super tiba-tiba. Jadi, hari ini kita akan bahas topik yang paling krusial. Gimana caranya kita nggak cuma melindungi, tapi juga menumbuhkan portofolio di tengah situasi yang ekstrim ini. Oke, kita mulai ya. Kalau Anda ingat, di pembahasan kita sebelumnya, kita udah bedah habis-habisan soal ketahanan anggaran negara kita, si benteng APBN 2026, dan gimana peran Danantara bisa menahan guncangan dari luar. Nah, sekarang, benteng pertahanan itu benar-benar lagi diuji habis-habisan, ujian yang sesungguhnya. Ini dia game plan kita untuk hari ini. Pertama, kita lihat gimana euforia bisa hilang dalam sekejap. Kedua, kita identifikasi sektor mana aja yang paling bahaya. Ketiga, kita cari tempat berlindung yang aman. Dan terakhir, gimana caranya mengubah krisis ini jadi peluang emas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita lihat betapa kontrasnya situasi pasar. Dari yang tadinya optimis banget di akhir 2025, tiba-tiba kita dihantam sama kenyataan pahit di awal 2026. Coba Anda lihat perbandingannya, ini luar biasa drastis. Di satu sisi, kita punya optimisme 2025. IHSG sampai cetak rekor tertinggi 24 kali. Semua orang lagi semangat-semangatnya karena sentimen positif yang kita kenal sebagai purbaya efek. Target IHSG 10.000 itu rasanya udah di depan mata. Tiba-tiba, boom! Guncangan 2026. Operasi militer Epic Fury dalam semalam mengubah segalanya. Harga minyak langsung meroket dan target IHSG 10.000 yang tadinya kelihatan dekat, sekarang rasanya jadi jauh banget. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sektor spesifik mana aja sih yang paling berisiko saat ini? Dan yang paling penting, kenapa mereka begitu rentan?
Ini informasi yang krusial banget buat portofolio Anda. Bank-bank besar yang biasanya jadi fondasi portofolio banyak orang, sekarang ini lagi menghadapi tekanan dari segala penjuru secara bersamaan. Ini penting banget loh, karena kan saham-saham inilah yang biasanya jadi andalan para investor retail seperti kita. Nah, ini nih efek dominonya. Gimana ceritanya semua ini bisa berdampak ke saham bank di portofolio Anda? Gini, semua berawal dari harga minyak yang melonjak. Ini bikin tagihan impor negara kita bengkak dan akhirnya menekan rupiah sampai diprediksi bisa tembus 17.000 per dolar. Nah, untuk ngerem pelemahan itu, Bank Indonesia terpaksa nahan suku bunga di level tinggi 4,75%. Efeknya apa? Biaya dana bank jadi mahal yang akhirnya neken margin keuntungan mereka. Puncaknya, kalau daya beli masyarakat turun karena inflasi, risiko kredit macet atau non-performing loans (NPL) bisa naik tajam. Lengkap sudah tekanannya. Oke, selanjutnya, selain perbankan, siapa lagi yang paling kena getahnya dari harga BBM yang tinggi? Mari kita lihat sektor-sektor yang ada di garis depan, yang kena hantaman langsung. Ini adalah sebuah rantai reaksi yang jujur aja cukup menyakitkan. Kalau pemerintah sampai terpaksa memangkas subsidi BBM buat menyelamatkan APBN, inflasi bisa meledak di atas 8%. Ini tuh mimpi buruk buat emiten di sektor konsumsi dan transportasi. Kenapa? Biaya logistik dan bahan baku impor langsung meroket. Mereka jadi serba salah, posisinya terjepit. Mau naikin harga jual, nanti daya beli anjlok, tapi kalau nggak dinaikkan, laba mereka yang bakal habis kegerus. Oke, setelah kita identifikasi bahayanya, sekarang saatnya kita cari tempat berlindung. Di mana kita bisa menaruh jangkar, biar portofolio kita tetap aman di tengah badai ini? 3 sektor ini bisa jadi pilihan defensif kita. Kenapa? Karena model bisnis mereka itu kebal dari dampak langsung krisis. Permintaan data, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang didanai dana negara itu sifatnya non-siklikal. Artinya, mau ekonomi lagi gonjang-ganjing kayak gimana pun, orang akan tetap butuh kuota internet, tetap butuh berobat, dan proyek strategis pemerintah tetap jalan. Permintaannya stabil. Nah, kutipan ini ngena banget. Kenapa telekomunikasi jadi tempat berlindung yang andal? Karena sekarang internet itu udah kayak kebutuhan pokok, udah kayak sembako. Mau krisis atau enggak, orang akan tetap beli kuota. Inilah yang bikin pendapatan mereka sangat stabil dan bisa diandalkan. Ingat, krisis itu bukan cuma soal bertahan loh, tapi juga soal mempersiapkan diri untuk menyerang saat ada peluang. Yuk kita masuk ke strategi cerdas yang bisa langsung Anda terapkan. Jadi, ini dia intinya. Strategi yang akan kita pakai adalah buy on weakness. Maksudnya apa? Ini bukan sekedar beli saham murah ya, tapi ini soal membeli perusahaan-perusahaan hebat yang fundamentalnya bagus dengan harga diskon besar-besaran justru di saat investor lain lagi pada panik. Aturan nomor 1. Aturan paling penting, kuasai emosi Anda. Jangan pernah panik sell. Jangan jual aset berkualitas Anda dalam kondisi rugi hanya karena takut. Ingat, kepanikan itu musuh terbesar seorang investor. Jadi, alih-alih ikut-ikutan jual, fokus Anda seharusnya adalah sebaliknya. Siapkan dan kumpulkan cadangan dana tunai. Uang tunai itu adalah amunisi Anda, siap ditembakkan saat harga saham-saham bagus jatuh ke level yang sangat menarik. Jadi, kesimpulannya begini. Di tengah badai, banyak orang yang sibuk cari tempat berlindung. Tapi, para pemenang sejati, mereka justru bersiap-siap membeli puing-puing berharga dengan harga diskon. Kuncinya adalah mengubah mindset Anda dari rasa takut menjadi kesabaran yang strategis, siap memanfaatkan kepanikan pasar. Inilah caranya mengubah krisis menjadi keuntungan besar. Oke, pertahanan sudah kita bangun, amunisi sudah kita siapkan. Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan menyusun rencana yang lebih presisi lagi. Gimana caranya menari di atas volatilitas ini dan tetap berlayar menuju target awal kita di IHSG 10.000. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa. Halo Sobat Investor dan selamat datang kembali. Oke, coba kita bayangin situasi di tahun 2026 ini. Para investor, termasuk kita, lagi dihadapkan sama tantangan yang unik banget. Sebuah pasar yang isinya tuh penuh kontradiksi. Gimana enggak, di satu sisi, ada ketakutan global yang luar biasa. Tapi di sisi lain, optimisme di dalam negeri justru lagi membara. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya menavigasi paradoks ini dengan cerdas. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bakal coba pahami dulu apa itu paradoks pasar 2026. Terus, kita akan bedah strategi utamanya, namanya strategi barbel. Kita lihat dua sisinya nih, sisi defensif lewat komoditas dan sisi ofensif di mana cash is king. Gak lupa, kita juga akan lihat kenapa fondasi domestik kita kuat dan ditutup dengan kesimpulan soal apa yang paling penting, disiplin. Langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama, paradoks pasar 2026. Nah, ini dia nih, inti masalahnya.
Bisa dibilang, ini konflik utama yang dihadapi semua investor sekarang, dan ini jadi dasar dari semua strategi yang akan kita bahas nanti. Nah, buat yang ngikutin pembahasan kita sebelumnya, pasti ingat kan soal rotasi sektor ekstrim di IHSG? Oke, hari ini kita bakal ambil pelajaran penting dari situ, tapi kita lihat dari kacamata yang lebih besar, yaitu lanskap strategis investasi untuk tahun 2026. Nah, ini dia inti paradoksnya. Coba lihat. Di tingkat global, suasananya tuh fear banget. Ada konflik terbuka di Timur Tengah yang bikin semua orang was-was. Tapi, coba deh kita tengok ke dalam negeri. Proyeksi dari sekuritas-sekuritas besar justru optimis banget. Bahkan ada yang bilang IHSG bisa tembus level psikologis 10.000. Gila kan? Bener-bener kayak dua dunia yang berbeda. Terus, pertanyaannya, gimana kita sebagai investor menghadapi situasi kayak gini? Nah, jawabannya ada di satu strategi inti. Yuk kita lihat gimana konsep ini bisa jadi solusi. Namanya strategi barbel. Simpelnya, ini adalah cara kita untuk bisa bertahan sekaligus menyerang pada saat yang bersamaan. Jadi, apa sih strategi barbel itu? Gampangnya gini, bayangin aja barbel yang buat angkat beban itu. Portofolio kita dibagi jadi dua ujung yang ekstrim. Di satu sisi, kita taruh aset yang super aman, defensif banget. Nah, di sisi satunya lagi, kita siapin uang tunai plus aset-aset yang kesempatannya tinggi buat nyerang. Kerennya dari strategi ini tuh cara kerjanya. Jadi di satu ujung, kita punya aset-aset super aman yang jadi tameng kita kalau lagi ada badai di pasar. Terus, di ujung lainnya, kita siapin peluru, yaitu uang tunai buat nembak aset-aset bagus pas harganya lagi anjlok. Nah, kombinasi dua kutub ini yang akhirnya menciptakan keseimbangan di tengah semua ketidakpastian. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu, mulai dari kutub yang pertama, kutub defensif. Ini adalah bagian portofolio kita yang tugasnya untuk melindungi nilai aset kita pas pasar global lagi gonjang-ganjing. Salah satu jagoan di sisi defensif ini adalah minyak. Kenapa? Karena kalau ada gangguan logistik di Selat Hormuz, ini bisa banget mendorong harga minyak mentah ngelewatin $100 Amerika per barel. Ini bukan lagi spekulasi loh, tapi resiko nyata yang justru bisa kita manfaatkan jadi peluang cuan. Nah, kalau harga minyak naik, siapa yang senyum paling lebar? Tentu aja saham-saham energi. Perusahaan kayak MEDC atau bahkan emiten batubara seperti Adro, itu bisa jadi mesin ATM pribadi kita di saat harga komoditas lagi tinggi-tingginya. Selain energi, ada satu lagi nih jangkar klasik yang nggak boleh dilupain. Emas. Udah dari zaman dulu, kalau lagi krisis, semua orang larinya ke emas. Bahkan dalam skenario paling ekstrim sekalipun, ada analis yang melihat harganya bisa meroket loh. Bayangin aja, ada proyeksi super optimis yang bilang emas bisa nembus level fantastis $5.200 Amerika per troy ounce. Wow. Terus gimana caranya kita ikutan naik bareng emas? Ya, kita bisa lirik emiten seperti ANTM dan MDKA. Anggap aja mereka ini jangkar portofolio kita yang bisa nahan guncangan kalau IHSG tiba-tiba terjun bebas. Oke, pertahanan kita udah kuat nih. Sekarang, kita pindah ke ujung barbel yang satunya. Waktunya, siapin serangan. Kita masuk ke kutub ofensif, di mana kita siapkan amunisi buat nangkep peluang-peluang emas. Poin utamanya di sini apa? Kenapa kita harus pegang banyak cash? Jawabannya satu, buat buy on weakness. Ini istilah keren buat nyerok di bawah. Kita beli saham-saham bagus pas harganya lagi diskon besar-besaran. Nah, kesempatan ini biasanya muncul pas dana asing pada kabur dari pasar kita, bikin panik, dan harga saham bagus jadi murah banget. Terus pemicunya apa? Salah satu yang paling utama adalah tekanan ke rupiah. Ada proyeksi rupiah bisa aja nyentuh 17.000 per dolar Amerika. Nah, kalau ini kejadian, investor asing yang investasinya dalam dolar pasti mikir, wah, nilai investasi gue turun nih. Akhirnya, mereka jualin aset di sini dan bawa kabur uangnya. Disitulah kesempatan kita. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini jujur. Pas saham-saham bank raksasa kita dibanting abis-abisan sama asing, apa yang akan Anda lakukan? Ikutan panik dan jual rugi? Atau justru Anda lihat ini sebagai pesta diskon dan siap-siap belanja? Nah, disinilah mental dan disiplin kita sebagai investor benar-benar diuji. Dan target utama kita, siapa lagi kalau bukan bank-bank blue chip? Apa itu blue chip? Gampangnya, perusahaan raksasa yang fundamentalnya kuat dan udah terbukti tahan banting. Ya, nama-nama seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Pas mereka ini diobral murah, boom! Disitulah kita keluarkan peluru kas yang udah kita simpan dari tadi dan tekan tombol buy. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa sih kita optimis di tengah kondisi global yang nggak menentu? Jawabannya ada di sini teman-teman. Ayo kita lihat apa yang jadi fondasi kekuatan ekonomi domestik kita yang jadi alasan utama kenapa kita bisa tetap optimis buat jangka panjang.
Salah satu faktor kuncinya itu adalah sesuatu yang disebut pelaku pasar sebagai efek purbaya. Jadi Menteri Keuangan kita ini dinilai punya cara komunikasi yang sangat pro pasar. Beliau bisa menjaga kepercayaan investor terhadap APBN kita, bahkan pas harga minyak lagi naik gila-gilaan. Nah, hal kayak gini tuh penting banget buat menjaga kepercayaan pasar. Bukan cuma itu, Indonesia sekarang punya mesin baru yang super kuat buat narik investasi, namanya Danantara. Anggap aja ini lembaga super yang tugasnya jadi motor buat narik investasi miliaran dolar buat proyek-proyek strategis raksasa, dan dananya ini di luar APBN. Keren banget kan? Terus, artinya apa buat portofolio kita? Artinya, kita bisa seimbangin isi portofolio kita dengan saham-saham di sektor yang fokusnya di dalam negeri, jadi lebih kebal sama guncangan global. Contohnya apa? Infrastruktur dasar, itu pasti dibutuhin terus. Terus, telekomunikasi penyedia data kayak TLKM dan ISAT. Mau global lagi kenapa juga, orang tetap butuh kuota kan? Dan tentunya sektor material dasar yang bakal dapat durian runtuh dari proyek-proyek strategisnya pemerintah. Oke, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Setelah kita paham strateginya, sekarang kita akan bahas aset yang paling berharga. Aset yang nggak akan pernah ada di laporan keuangan manapun, yaitu mindset dan disiplin kita sebagai seorang investor. Biar gampang, saya kasih 2 indikator kunci yang wajib Anda pantau. Cuma 2. Pertama, harga minyak mentah global. Ini buat nyetel sisi pertahanan Anda. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini jadi sinyal kapan waktu yang tepat buat menyerang. Simpel kan? Tapi ini sangat-sangat kuat. Dan ini teman-teman, pesan terpenting dari semua pembahasan kita. Kuncinya cuma satu, disiplin. Jangan ikutan FOMO, fear of missing out, pas pasar lagi ijo royo-royo. Tapi yang lebih penting lagi, jangan panik jual pas portofolio lagi merah membara. Tetap tenang, tetap rasional, dan pegang teguh strategi barbel yang udah kita siapkan. Oke, sebagai penutup, saya mau mengingatkan sekali lagi ya, pembahasan ini tujuannya murni untuk informasi dan wawasan. Ini bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham tertentu loh. Pada akhirnya, semua keputusan investasi ada di tangan Anda dan jadi tanggung jawab Anda pribadi. Terima kasih banyak sudah menyimak.